Halo hai sobat. Berjumpa lagi di channel Indorekor yang akan selalu menyajikan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Pembalap debutan asal Spanyol Pedro Acosta membuat heboh MotoGP tahun 2024 ini baru 2 seri berjalan. Dia sudah bisa naik podium dengan motor KTM, hanya seorang rookie di tim satelit. Namun demikian, kecepatannya sangat mengagumkan juga dipuji sesama pengguna KTM. Pembalap Australia, Jack Miller mengakui dia belum bisa membawa motor seperti gaya rider Red Bull gas-gas Tech 3 itu. Di sisi lain, Miller tidak menganggap kehadiran Acosta sebagai ancaman bagi dirinya di KTM. Saya harap saya bisa berkendara seperti dia. Saya sedikit kurang gaya, tapi dia melakukannya dengan baik. Ia bisa menempatkan motornya di tempat yang dia inginkan dan itu selalu positif, kata Miller memuji gaya balap sang rookie seperti dimuat dari todocircuito.com. Aroma ancaman dari Marc Marquez terasa begitu kental pada gelaran MotoGP Amerika 2024. Apalagi, The Baby Alien tampil begitu solid pada 2 seri sebelumnya di Qatar. Debutnya bersama Ducati langsung top chair podium memang belum bisa dia bawa pulang. Tetapi, sepasang finish 5 besar membuktikan Marquez bakal kompetitif sepanjang musim 2024 ini. Lanjut ke seri kedua di Portugal, pembalap Gresini Racing itu menunjukkan performa yang tak kalah bagus. Andai tak terlibat kontak dengan Francisco Bagnaia, dirinya pasti kembali finish 5 besar di balapan utama. Berkaca dari 2 seri pembuka, tidak aneh jika nama Marquez praktis sangat diwaspadai rivalnya, Enea Bastianini. Terlebih lagi, sosoknya kerap dikenal sebagai rajanya Circuit of the Americas atau kota. Soal seri di Austin, saya punya kemenangan indah pada tahun 2022 lalu. Tahun lalu saya cedera. Itu adalah kemenangan terindah pada musim tersebut. Meski begitu, ada Marc Marquez yang harus dihadapi. Dia selalu kompetitif di sirkuit itu, tambah Bastianini. Pembalap Lenovo Ducati ini baru saja menorehkan hasil bagus di seri Portugal yang mampu menyelesaikan balapan utama di posisi kedua. Catatan ini tak lantas membuatnya santai. Namun hal itu menambah kepercayaan dirinya dalam mengarungi musim 2024. Direktur KTM Motorsport Speed Mirror membuka peluang bagi legenda MotoGP Dani Pedrosa untuk kembali tampil sebagai wildcard pada seri lanjutan MotoGP 2024. Pada pekan balap MotoGP Spanyol di sirkuit International Jerez 26 hingga ke 28 April mendatang. Pedrosa yang merupakan juara dunia 3 kali itu pada musim sebelumnya juga turun sebagai wildcard untuk tim Red Bull KTM dan finish di posisi ke-6 pada sprint race serta posisi ke-7 pada balapan utama MotoGP Spanyol 2023. Selain itu, Pedrosa juga mencatatkan hasil gemilang dengan finish di posisi ke-4 pada sprint race dan balapan utama MotoGP San Marino tahun lalu. Meski demikian, Mirror menekankan bahwa keputusan akhir apakah ingin membalap atau tidak pada di tangan Pedrosa. Walaupun pihak KTM belum mengonfirmasi kembalinya Pedrosa ke Great MotoGP sebagai wildcard, kehadirannya tentu akan menjadi salah satu sorotan utama pada MotoGP Spanyol tahun ini. Dengan hasil yang ia torehkan di Jerez dan San Marino tahun lalu, bukan hal yang tak mungkin bagi Pedrosa untuk finish di podium pada tahun ini. Pembalap tim gas-gas Tech 3 Pedro Acosta berterima kasih kepada Francisco Bagnaia karena berkat rider Ducati Lenovo tersebut, rookie MotoGP 2024 itu mendapatkan pelajaran yang amat berharga. Berkat Bagnaia juga, Acosta berhasil meraih podium pertamanya di MotoGP. Pada seri Portugal lalu, Bagnaia sejatinya tak membantu Acosta secara langsung. Sebuah bab pelajaran berharga yang dipetik Acosta di MotoGP Portugal 2024 dari Bagnaia adalah gaya balapan rider tim pabrikan Ducati tersebut. Dalam balapan MotoGP Portugal 2024 yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Acosta sempat berada tepat di belakang Bagnaia. Momen tersebut lantas dimanfaatkan Acosta untuk mempelajari gaya balapan pecol. Julukan Bagnaia. Acosta penasaran dengan gaya pembalap yang menjadi juara dunia MotoGP selama 2 musim terakhir. Ia pun tahu betul Bagnaia merupakan rider yang pandai dalam meminimalisir kehausan pada ban.
Tentunya, gaya balapan yang dapat memanfaatkan kualitas ban dengan baik sangat dibutuhkan Acosta. Sebab, pada balapan pembuka MotoGP 2024 di Qatar, Acosta gagal bersinar karena banyak yang sudah rusak. Pada MotoGP Portugal 2024, Acosta tak mengalami masalah ban itu. Sebab, ia langsung mempraktekkan gaya balapan Bagnaia di seri kedua MotoGP 2024 tersebut. Berkat mempelajari gaya balapan Bagnaia, Acosta finish ketiga di MotoGP Portugal 2024. Selanjutnya, Acosta sudah siap menyambut seri ketiga MotoGP 2024 di Circuit of the America, Kota Amerika Serikat, pada 12 hingga ke 14 April 2024. Augusto Fernandes menghadapi musim keduanya di MotoGP dengan kesadaran jika tidak bisa melaju kencang maka akan kehilangan dukungan KTM. Apalagi sekarang semua memperhatikan tandem barunya di gas-gas Tech 3. Pedro Acosta. Terobosan Pedro Acosta di kelas utama berimbas positif bagi kejuaraan dunia MotoGP. Kesegaran, spontanitas dan yang terpenting, kecepatan yang dimiliki oleh anak muda dari Murcia ini telah menyapu pedek dan merevitalisasi kejuaraan serta mengangkat KTM. Namun setiap kesuksesan selalu memiliki dampak negatifnya. Dalam kasus ini yang paling menderita adalah rekan setimnya, Augusto Fernandes. Pembalap asal Mallorca dan Spanyol itu telah berbagi kontak ke DMAO di Moto2 musim 2022. Kemudian, Augusto menggunakan pengalamannya untuk menjadi juara dunia dan dipromosikan ke MotoGP pada tahun 2023, ketika KTM memulai perombakan pembalap untuk menyingkirkan Remy Gardner dan membuka pintu bagi Raul Fernandez setelah hanya 1 tahun menjadi pemula. Dengan Pol Espargaro sebagai rekan setimnya, Augusto harus menghabiskan seluruh musim 2023 dengan mendengarkan bagaimana promosi Acosta ke tim. Gas-gas yang tidak dapat diperbaiki dapat membuatnya tidak mendapatkan tempat. Rider asal Mallorca itu menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, bekerja keras, dan akhirnya mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai berkat pengunduran diri Espargaro yang mengalami cedera. Musim masih panjang dan ada waktu untuk meluruskan arah, tetapi 2024 belum dimulai seperti yang diharapkan Augusto. Tim Honda terus berjuang keras untuk membangun kembali dominasi mereka di arena MotoGP, meskipun pertarungan yang sengit terus berlanjut pada Grand Prix Portugal, seperti yang telah terjadi di pembuka musim di Qatar. Para pembalap Honda, Luca Marini, Juan Mir, Takaki Nakagami, dan Johan Zarco menghadapi tantangan yang cukup berat. Meskipun berusaha keras, mereka kesulitan untuk tampil menonjol di sirkuit yang penuh tantangan seperti Portimao. Joan Mir mengakui kesulitan yang dihadapi tim Honda. Namun, Johan Zarco dari tim satelit LCR Honda mengatakan bahwa perbaikan yang diharapkan tidak tercapai meskipun mendatangkan suku cadang baru. Rekan setimnya, Takaki Nakagami juga mengeluhkan perasaan yang kurang pada roda belakang. Meski demikian tim Honda tetap bertekad untuk mengatasi tantangan ini dengan jadwal pengujian pribadi yang padat. Berkat poin konsesi baru dalam regulasi, mereka sadar bahwa perjalanan kembali ke puncak akan sulit. Namun upaya berkelanjutan mereka menunjukkan komitmen untuk membalikkan keadaan.